Assalamualaikum. Yang lengkap jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Coba diulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum beraktivitas sarapan tuh penting ya buat tenaga. Ibarat mobil itu bensin ya, harus diisi dulu bensin. Kalau nggak ada bensin mobil nggak bakalan maju. Kalian juga belajar melakukan aktivitas harus sarapan dulu. Alhamdulillah mulai hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Seperti biasa disiapkan dulu sama Arifin, silakan. Ayo. Kiaman Salimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlisu ikro. Awal bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tadzakkura wa tazkira wa nafa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabil wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, doa niat belajar dan Al-Fatihah sudah kita baca bersama. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan dibuka dulu Al-Qur'annya atau juz amahnya untuk tadarusan dulu surat-surat pendek. Kita mau baca surat An-Naba. Silakan dibuka juz amahnya. Sebelum belajar kita mau baca tadarus dulu. Surat An-Naba. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun anin naba'il azim alladzi hum fihi kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun
alam naj'alil wal jibala wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna wa banayna fawqakum sidada wa ja'alna siraja wa anzalna minal muhsirati ma'an linuhrija bihi wa nabata wa sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil an waj'alhu lana imama wa hudaw. Allahumma minhuma wa alim warzuqna tilah ana Allah wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita udah baca niat belajar dan baca tadarus atau tilawah Al-Quran surat pendek. Mudah-mudahan pembelajaran ini diawali dengan baca Al-Quran, kita mendapat keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum dimulai pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak mau ngabsen dulu nih, mau ngecek dulu nih hadir semuanya enggak nih? Yang nggak masuk siapa? Nah, Istipa doang berarti ya. Sama Pajar. Pajar tadi ada WA ke apa? Sakit. Ya. Alhamdulillah Reja udah masuk, udah sembuh. Si Alpin udah sehat, udah sembuh ya. Jadi dari 27, laki-laki 12 dan perempuan 15, 27 yang nggak masuk, Fajar sama Istipa. Berarti hari ini yang hadir 25 ya. Udah siap mulai belajar? Ya, keluarin bukunya bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki bab yang ketiga ya, bahasa Indonesia semester 1. Temanya bab ketiga ini judulnya ekspresi diri melalui hobi ya. Ada dua kata yang mungkin kamu belum ngerti artinya, yaitu kata ekspresi dan hobi. Coba sebelum dimulai pembelajaran bahasa Indonesia ini yang temanya ekspresi diri melalui hobi, apa mau tanya nih? Bapak mau tanya, apa itu ekspresi dan apa itu hobi? Ya. Kalian pernah dengar kan ekspresi? Pasti tahu, oh ekspresi itu ini, tapi kalian nggak tahu bagaimana mengartikannya, mengucapkannya artinya. Tapi paham kan artinya ekspresi? Paham kan? Hobi juga paham. Nah, tapi kalau mau ditanya ku apa, umpamanya nih, Ayu, apa itu ekspresi? Ayu sebenarnya bisa jawab, tapi susah mengungkapkan dengan kata-kata, itu kan yuk. Tapi tahu, paham ekspresi itu artinya. Nah. Bapak dijelasin nih sama Bapak dijelasin, ekspresi itu menunjukkan diri
menampilkan diri, memperlihatkan diri apa yang ada di pikiran, apa yang ada di otak, apa ada yang dirasakan sama kamu. Contohnya nih, kalau orang yang lagi baca puisi, puisinya itu temanya atau isinya ketika membaca puisi tentang sedih, sesuatu yang menyedihkan. Dia ekspresinya nggak sedih, biasa aja, malah dia tersenyum. Itu dia mengekspresikan isi puisinya enggak, berarti dia enggak mengekspresikan. Nah, jadi setiap hobi yang kamu punyai harus diekspresikan, harus ditunjukkan. Umpamanya Dirgam, ekspresikan dia suka menyanyi, hobinya itu nyanyi. Makanya si Dirgam setiap melamun suka bersenandung. Umpamanya Dirgam lagi diam-diam, diekspresikan. Kenapa? Karena dia hobinya menyanyi gitu ya, diekspresikan punya hobi itu. Sekarang hobi, apa artinya hobi? Coba Rapi tahu nggak hobi? Umna, apa artinya hobi? Hobi itu dari bahasa apa? Dari bahasa Inggris kan? Sebetulnya bisa juga hobi itu dari bahasa Arab, artinya hub, cinta, sayang, minat. Jadi kesukaan, suka, hobi. Ada yang suka manjat pohon, ada yang suka berlari-lari. Itu beda-beda setiap orang tuh. Itu anugerah dari Allah. Nggak bakalan sama setiap orang tuh, hobinya pasti beda-beda. Jadi tadi ekspresi itu melakukan, menunjukkan, memperlihatkan sesuatu, menunjukkan dirinya. Nanti ketahuan nih karakter kebiasaannya itu dari ekspresinya. Sedangkan hobi itu bisa dicatat sama kamu ya. Apa yang apa omongkan, apa yang Bapak sampaikan. Kegiatan atau minat hobi itu yang disukai itu suka ya. Tadi hub bahasa Arab suka. Tapi hobi itu biasanya memberi kepuasan tersendiri. Ada rasa senang ketika kita melakukannya. Kenapa umpamanya Zipa di rumah tuh main-mainan, kata bahasa Sundanya cocokan, main rumah-rumahan terus tiap pagi, tiap sore. Karena apa? Karena suka, karena senang. Dari kecil sampai sekarang masih gitu, itu hobi ya. Atau hobi itu bisa juga disebut kegemaran, kesenangan, kesukaan. Contohnya, mereka sangat suka sekali atau mereka sangat hobi sekali menonton film atau bioskop. Biasaan ya. Di sini di papan tulis ada bidang-bidangnya nih. Bidang-bidang hobi itu ada di bidang seni, kesukaannya itu atau hobinya itu. Ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang hobinya itu kreativitas, ada yang di bidang peningkatan intelektual atau meningkatkan kecerdasan seseorang. Wah, apa rek ditanya ya? Mau ditanya nih. Contohnya Reza senangnya umpamanya hobinya itu berenang. Pulang sekolah langsung ke kolam renang, berenang. Harus pakai duit kalau di kolam renang. Tapi dia di sungai, karena nggak punya duit di sungai berenangnya. Nggak perlu keluarin uang, berenang. Berarti Reza hobinya di bidang apa? Seni, olahraga, kreativitas, atau peningkatan intelektual? Olahraga. Terus lagi contohnya Eva tuh hobinya itu menari. Berarti di bidang apa hobinya? Seni. Pulang sekolah Eva tuh kadang-kadang nonton YouTube, lihat orang lagi nari diikutin Eva tuh. Sehingga karena hobinya menari, pas di sekolah ditanya sama ibu guru, coba Eva gimana tari lilin dari Sumatera Barat. Eva bisa mempraktekin tari lilin. Pintar. Lilinnya nggak jatuh di piring. Umpamanya Eva coba praktekkan tari dari Bali. Tari apa? Kecak. Orang Bali kan kalau nari itu melotot. Eva bisa meraktekinnya ya. Itu hobi ya dari seni, bidang seni. Nah, nanti ada tes apa ya? Mau dipanggil dua orang. Ada permainan, ada game. Menebak
hobi seseorang dari gerakannya, dari ekspresinya. Tadi kan ekspresi diri melalui hobi. Pamannya dipanggil 2 orang nih laki-laki. 1 orang yang memperagakan hobi yang ia sukai, 1 orang yang nebak. Nanti dites dari anak perempuan 2 orang, dari anak laki-laki 2 orang. Contohnya nih, kok apa dipraktekin. Umpamanya 2 orang nih, Reja sama Abrisam. Reja umpamanya tadi kan hobinya apa? Berenang. Si Reja teh mengekspresikan diri. Ini Reja. Pakai apa? Suka baju, terus pakai apa namanya? Baju renang. Terus si Reja teh gitu. Andi tebak sama Abrisam. Hobinya berenang. Nah, kamu nanti jawab betul gitu ya. Atau Reja yang jawab benar ya. Coba sekarang dari anak perempuan ke depan, Zipa sama Umna ke depan. Yang nebak Zipa ya. Zipa yang nebak, ngelihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Umna mau hobinya yang mana, tunjukin. Jangan ngelihat ke belakang, Zipa. Mau yang mana hobinya? Terserah hobinya. Umna apa? Apa kayak Epa tadi tuh? Nanti praktekin gerakan ekspresinya. Nanti ditebak sama Zipa. Mau yang mana, apa? Kreativitas. Nah, umpamanya ini nih kamu. Nanti praktekin, jangan ngelihat ke belakang. Sesuai gerakannya apa? Ekspresinya. Mana yang mana? Tunjukin biar Zipa nggak ngelihat. Yang itu, sob. Zipa lihat, udah ketemu hobinya. Siapa? Umna. Coba praktekin depan Zipa. Jangan bersuara, gerakan aja. Apa? Masak, betul? Betul. Ya, tepuk tangan. Nah, itu dah. Terima kasih. Sekarang anak laki, si Haikal sama Nu'man depan. Siapa yang mau menggerakkan, mengekspresikan hobinya? Siapa? Uman. Berarti kamu yang nebak ya? Yang nebak. Jangan ngelihat ke belakang. Uman, pilih mana hobi kamu sebenarnya? Apakah main bola? Apakah memanah, berkuda? Banyak hobi itu. Apakah bersepeda? Apa hobinya tuh manjat pohon? Terserah. Cepat, silakan. Udah. Lihat apa hobi Uman. Uman, ekspresikan hobi kamu. Jangan ketawa. Apa tebak? Bola, main bola. Main Bola. atau sepak bola. Betul, salah? Oh ya, tepuk tangan. Berarti dari ekspresi yang dilakukan seseorang, kita bisa menebak hobinya apa. Coba apa ya? Mau menggerakkan hobi apa? Kamu bisa nebak nggak? Hobi apa ya? Hobi apa nih? Apa nih? Hobi apa nih? Apa? Berkebun, betul. Jadi di rumah apa? Ada kebun tomat, ada kebun jagung. Karena apa? Hobinya apa? Berkebun. Tuh, jadi setiap hobi itu harus diekspresikan, ya. Biar kesenangan kamu tuh menjadikan kebiasaan. Tapi hobinya harus yang positif, yang baik, jangan yang buruk, yang negatif, ya. Atau bisa jadi hobi yang enggak haram, enggak wajib, biasa-biasa aja, enggak ada hukumnya. Umpamanya hobi memancing, jangan sampai lupa waktu. Umpamanya mancing, waktu zuhur datang lupa, enggak sholat, sampai asar masih mancing, hobinya mancing. Ada enggak orang tua kamu, ayah kamu yang kayak gitu hobinya? Alhamdulillah berarti. Atau kamu hobinya main game. Main game positif apa negatif? Bisa positif, bisa negatif, tergantung menggunakannya hobi itu. Hobi main game boleh-boleh aja, tapi ada
waktunya. Jangan Senin sampai Jumat main game terus, itu mah waktunya belajar, sekolah. Kalau hari Sabtu, hari Minggu boleh main game. Tapi juga jangan sampai lupa waktu. Waktunya sholat, berhenti dulu main gamenya. Waktunya asar, berhenti dulu. Siapa tahu nanti jadi gamer kamu. Tahu nggak gamer? Gamer tuh kalau dilombakan hadiahnya puluhan juta. Ya, tuh dari hobi itu. Makanya ekspresikan hobi itu ya, ekspresikan diri melalui hobi. Tadi sudah dipraktekkan, berarti sudah hafalnya. Hari ini setelah kamu mempraktekkan hobi seseorang, kita mau dengar, kita mau nyimak. Ada seseorang yang bisa dianggap disabilitas, dia orangnya gagap. Gagap tuh apa? Ceritanya ini anak ini orang luar, bukan orang Jawa. Namanya aja Jepri. Jepri apa tuh? Mama rantau apa ini nih? Dia bisa bikin kerajinan tangan. Berarti dia hobinya apa? Membuat kerajinan tangan dari kardus bekas si Jepri ini. Gimana ceritanya? Apa akan suruh satu orang anak perempuan di sini nih, anak cewek. Jipa, silakan Jipa baca cerita si Jepri ini nih, yang dia tuh hobinya membuat kerajinan tangan. Kalian simak dari paragraf per paragrafnya ya. Ada beberapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Silahkan Zipa Uzlipa dibaca cerita tentang ekspresi diri melalui hobi. Silahkan. Yang lain simak, dengerin. Yo. Ekspresi diri melalui hobi. Namaku Jeffrey Mamantau, kelas 5 SD. Aku anak pintar, nilai-nilaiku tidak pernah di bawah 8. Pelajaran yang paling aku minati adalah matematika, menggambar, keterampilan. Sayangnya aku tidak mempunyai banyak teman, itu karena aku gugup dan kurang pandai berbicara. Ayahku berjualan suku cadang motor di garasi rumah kami di Manado. Ayah mempunyai banyak kardus bekas yang ditumpuk di pojok garasi. Kardus tidak terpakai itu boleh kupakai. Aku mencoba membuat sesuatu. Lebih dulu, aku menggambar sesuatu pola di kertas. Aku lalu menjiplaknya di kardus. Aku memotong pola itu dan menempel bagian-bagiannya dengan lem super milik ayah. Jadilah mobil-mobilan. Aku tidak berhenti sampai di situ. Aku ingin mainan yang bisa dibongkar pasang. Aku mencari tahu cara membuatnya di internet. Sepulang sekolah, aku mencoba membuat mainan kardus yang bisa dirakit tanpa menggunakan lem. Setiap minggu, aku membuat satu mainan, model hewan, model kendaraan, dan model rumah-rumahan. Iseng-iseng, semua mainan yang kubuat itu di garasi ayah. Pada awalnya, beberapa orang dan beberapa teman yang melihat karyaku menertawakannya. Mereka menganggap aku membuang-buang waktu dengan barang bekas. Namun aku tidak memedulikannya. Kegiatan ini sudah menjadi hobi yang menyenangkan buatku. Suatu hari ada pelanggan ayah datang ke toko. Model kuda kardus yang aku pasang di atas lemari toko menarik perhatiannya. Kami berbincang-bincang lama. Aku senang ada yang memuji karyaku. Ia meminta izin untuk memotret hasil karyaku dan memajangnya di media sosial. Sejak saat itu, koleksi mainan kardusku mulai dikenal. Banyak pengunjung toko ayah datang untuk melihat koleksiku, bahkan tertarik membelinya. Teman-temanku juga berdatangan. Kata ayah, mainan buatanku menginspirasi teman-temanku untuk membuatnya sendiri. Saat ini aku berencana membuat video tutorial membuat mainan dari kardus bekas agar lebih banyak anak-anak bisa menciptakan karyanya sendiri. Sudah. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya, terima kasih Jipa membaca cerita tentang ekspresi diri melalui hobi. Bisa disimak tadi ceritanya, paham nggak? Coba siapa tokoh dari cerita yang tadi dibaca sama Jipa? Jepri Mamantau ya, kayaknya ini orang Sulawesi Utara atau Sulawesi mana gitu ya, bukan orang Jawa. Jepri Mamantau. Dari bacaan yang tadi cerita yang dibaca sama Jipa, kalian pasti menemukan kosakata baru ya. Bahasa Inggrisnya itu new vocabulary, bahasa Arabnya
mufradatun jadidatun, ya, kosakata baru. Yang pasti kalian pengen tahu artinya itu apa. Dari tadi cerita yang dibaca sama Jipa, apa menemukan ada 5 kata yang pasti kalian ada yang sudah paham maksudnya atau artinya, ada yang nggak tahu itu maksudnya apa. Coba apa mau tanya nih, tadi apa menemukan kata gagap? Apa coba ayo artinya gagap? Kosakata baru tuh, gagap. Apa artinya gagap? Jadi orang gagap tuh ngomongnya itu nggak ketangkep, nggak jelas. Nggak kayak orang bisu. Apa gagap tuh? Ngomong sih ngomong, ada kata-katanya tapi nggak jelas. Terbata-bata kayak orang kaku. Apa gagap tuh? Orang yang punya gangguan dalam berbicara. Berbicara itu ada gangguan. Kalian mah alhamdulillah bicaranya jelas, bisa dimengerti sama orang yang denger. Ini masih Jepri ngomongnya gagap, nggak ngerti maksudnya apa. Mungkin kalau mamahnya, ayahnya, saudaranya paham maksudnya. Kan ada kan tetangga kamu juga yang nggak gitu. Tapi dia punya kelebihan. Dia hobinya itu membuat kerajinan si Jepri itu. Coba jawab lagi. Dia si Jepri menghabiskan waktu luangnya membuat karya dari bahan apa? Nah tuh, berarti kamu nyimak bacaan Jipa tadi. Pertanyaan kedua, alat dan bahan yang diperlukan apa saja selain kardus bekas? Kertas, pensil, lem, gunting. Sederhana kan alat-alatnya, bahan-bahannya. Terus yang kedua nih, kata-kata baru yang kalian pasti nggak paham. Jiplak, apa artinya jiplak? Meniru. Jiplak tuh artinya meniru, jiplak tuh. Kan tadi cara-caranya bikin hewan, bikin rumah-rumahan. Prosesnya itu membuat pola, terus dijiplak pakai kertas. Berarti niru, udah ada sebetulnya polanya. Tuh pinter otaknya, padahal orangnya gagap si Jepri itu. Kalian harus malu dengan si Jepri. Kalian mah nggak gagap, normal kan? Terus lagi kosakata yang baru yang ketiga yang kita temukan dari cerita yang tadi dibaca sama teman kalian, yaitu model. Tahu artinya model? Pola atau contoh. Seorang desainer terkenal, desainer apa artinya? Perancang busana. Contohnya Ivan Gunawan. Kalian kenal artis yang namanya Ivan Gunawan? Dia itu kan desainer. Meskipun dia pintar desainernya, pasti dia nyari apa dulu? Model, nyari pola, terus kainnya dibentuk, disamain sama pola tuh. Pasti ngikutin ya. Yang keempat, kosakata baru garasi. Siapa yang tahu artinya garasi? Apa artinya? Tempat menaruh mobil di bagian rumah, tempat menyiapkan atau menyimpan mobil, kendaraan, ya motor juga bisa. Nah tadi si Jepri itu menemukan kardus-kardus bekasnya itu di garasi menggunakan kardus bekas. Banyak tuh kardus bekas tuh, mudah ditemukan. Yang terakhir, siapa yang tahu artinya tutorial? Langkah-langkah, apalagi tutorial, cara-cara, apalagi ciri-ciri, apalagi. Tapi ngerti kan maksudnya tutorial? Ngerti. Tapi kalau mau diartikan maknanya tutorial itu informasi praktis. Praktis itu singkat padat. Informasi itu berita. Informasi praktis apa? Tentang gimana caranya membuat atau melakukan hal tertentu. Nah itu arti tutorial tuh. Nanti kalian bisa nyimak tutorial yang gambar paling bawah nih. Tutorial cara-cara informasi tentang membuat apa nih? Nasi. Ada berapa tahap? 6 tahap. Ada tugasnya.
Ini nanti berkaitan dengan pelajaran berikutnya setelah kita membaca, yaitu tentang imbuhan. Nah, nanti tugasnya berkaitan dengan imbuhan. Ku apa mau dibagikan tugasna? Tutorial membuat nasgor. Haikal, silakan ke depan Haikal, nih ambil, nanti diisi. Terus lagi Okta, dibagikan aja nih sama Ayu. Ayu sama apa Yumna, bagikan teman-temannya. Kalau udah semuanya dibagi, yang nggak masuk, yang nggak kebagian lembar kerjanya, lembar tugasnya, yang nggak masuk, silahkan ikutin. Yang nggak masuk, yang nggak kebagian lembar kerja peserta didiknya LKPD siapa? Yang nggak masuk, Reja ya. Nih, pakai dulu yang punya orang. Pertanyaan terakhir nih ya, tadi yang tentang bacaan yang dibaca sama Ujlipa, si Jepri Mamantau. Akhirnya si Jepri Mamantau, orang yang gegap tadi itu menjadi terkenal. Coba, apa yang menyebabkan Jepri Mamantau jadi terkenal? Siapa yang bisa jawab? Karena ada pengunjung yang memotret, apa memotret? Memoto hasil karyanya, hasil kerajinan tangannya, lalu dia posting di mana? Di media sosial, akhirnya terkenal, banyak pesanan, pengen bikin ini ke si Jepri Mamantau. Tuh dari hobi tuh bisa jadi terkenal. Mudah-mudahan aja nanti nih anak kelas 5 Zaid bin Harisa, contohnya tadi Eva senang menari, jadi artis. Eva tuh pinter narinya. Tadi ada yang hobi masak, apa Yumna jadi punya perusahaan restoran terbesar di Sukabumi umpamanya, karena hobinya memas. Terus tadi si Nu'man hobi main bola, nanti Nu'man bisa main di Arab main bola. Main bola tuh mahal, nilai transfernya aja bisa miliaran, bahkan bisa lebih. Nu'man tuh dari hobi itu ya. Coba sekarang sama kalian dibaca soalnya yang tadi ku apa dikasih tutorial membuat nasi. Nah ini sebelum dikerjakan karena berkaitan dengan imbuhan, apa mau menjelasin dulu ini, menjelaskan apa itu imbuhan. Imbuhan tuh kata yang disandingkan, kata yang disandarkan dengan kata dasar. Tuh imbuhan tuh. Contohnya lihat pakai imbuhan me jadi melihat. Lari pakai imbuhan pe jadi artinya kan jadi beda. Kata dasar kalau ditambah dengan imbuhan jadi beda artinya. Coba lihat, dengar ditambahan imbuhan me jadi apa? Mendengar. Ditambah akhiran kan jadi mendengar. Itu imbuhan. Setelah tadi kalian mencontohkan imbuhan, berarti imbuhan itu terbagi kepada berapa bagian? Itu ada 4. 1 prefix, baca. Prefix. Ini bahasa Inggris nih. Artinya awalan. Yang kedua, artinya
Yang ketiga, artinya. Yang keempat, artinya. Ya apa tuh? Imbuhan tuh ternyata ada 4. Harus hafal. Coba diulang. Apa awalan? Prefix. Ditulisnya pre, dibacanya pri. Prefix awal. Apa sisipan? Di tengah ya, sisipan tuh di tengah. Apa akhiran? Sufiks. Apa gabungan antara awalan dan akhiran atau sisipan? Konfiks. Nah, dihapus tuh. Tadi ilmu berupa catatan tulisan. Sekarang sudah dihapus. Jangan sampai hilang. Jangan sampai terhapus. Harus simpan di dalam dada atau dalam hati. Karena al ilmu sudur, lapis sutur. Ilmu itu bukan ditulis tapi ilmu itu di hafalan, di hati. Meskipun sudah dihapus, tetap hafal. Coba dites, kok apa? Katanya kamu udah hafal. Imbuhan ada berapa abrisam? 1. Artinya 2. Artinya 3. Sufiks artinya akhi. Yang terakhir konfiks artinya gabungan. Bisa awalan dengan akhiran, bisa awalan sisipan dan akhiran. Berarti alhamdulillah kamu tuh sudah dapat ilmu tentang imbuhan. Yang lainnya harus sama seperti abrisam, hafal ya. Sekarang contoh nih. Coba dirga mudah ya. Denop, masukkan kata dasar pisah memakai awalan. Kata dasar pisah memakai awalan. Berarti apa? Pisah memakai awalan ber, jadi apa? Berpisah. Ini yang memakai awalan ya. Sekarang Haikal, kata dasar teman memakai awalan berteman. Jadi kata dasar teman dipakai awalan atau dipakai prefiksnya ber. Coba sekarang Sakila, kata dasarnya cantik memakai awalan ter. Berarti tercantik. Nah, ini berarti menunjukkan paling. Kata dasar cantik memakai awalan tercantik berarti menunjukkan arti paling. Umpamanya nih, bikin kalimat. Coba Sakila, aku adalah wanita tercantik di kelas 5 ZBH. Zaid bin Harisa. Contoh kalimat ya, contoh. Sekarang contohnya lagi. Mari ajian. Nih, yang melamun ku apa ditanya nih. Ajian. Kata dasarnya mari pakai awalan kemari. Bukan kemarin ya. Bukan kemarin, kemari. Tuh contoh prefix. Kata dasar ditambah Sekarang kata dasarnya ditambah sisipan. L, M, R, in. Contoh nih. Laju. Ayo. Laju. Hah? Maju. Jadi apa? Melaju. Tambah L berarti. L-nya ini nih. Kata dasarnya apa? Maju. Jadi melaju. Ini mah bukan awalan, bukan akhiran, bukan gabungan, tapi sisip. Asalnya maju, jadi kata dasarnya maju. Coba lagi yang M ya. Coba getar, jadi apa? Ayo. Kan sisipannya M. Kan getar. Gemetar. Sisipannya M.
Gemetar. Kata dasarnya getar. Contoh lagi yang R nih, yang R. Si ini nih. Siapa lagi yang belum nih? Sapina. Nah, pakai sisipan R. Sapina mana? Seruling, benar, cakep, pintar. Seruling, tambahannya R, suling asalnya. Itu ya. Sekarang Mila. Ini masih ini ya, yang kedua nih. Apa tadi? Infix, sisip. Tadi awalan, akhiran, gabungan. Apa tadi? Apa ya? Mila. Kerja dipakai sisipan ini nih, in. Ayo. Baca. Kinerja. Kita harus menunjukkan kinerja itu kerja. Tambahin tuh sisipan. Ya, yang mau kita pelajari yaitu akhiran. Ya. Makanlah. Tunaikan. Nah, akhiran ini mah. Nah, yang mau kita pelajari yaitu akhiranlah sama akhiran kah. Lah sama kan, bukan kah ya. Lah sama kan, akhiran lah sama kan. Tadi yang nomor 1 yang LKPD kalian, lembar kerja peserta didik yang udah diterima. Nomor 1 kan titik-titik bahan-bahan yang diperlukan. Coba yang cocok kata dasarnya apa? Kan ini nih. Nomor 1 tutorial membuat nasi kata dasarnya siap. Sok titik-titiknya berarti apakah pakai awalan, apakah pakai akhiran? Kan disuruhnya tadi apa? Awalan apa akhiran? Awalan apa akhiran? Akhiran. Kamu tinggal isi. Tadi kata dasarnya udah dikasih tahu ku. Apa Yumna tuh udah ketemu, siap. Berarti siaplah atau siapkan? Isi sendiri gitu. Ya, ngerti kan? Tuh nomor 1, sesuai gambar. Ini gambar di depan nih, tutorial membuat nasi goreng. 1 kan tadi udah titik-titik bahan-bahan yang diperlukan. Berarti kata dasar sama akhiran apa yang cocok. Nomor 2, titik-titik minyak ke dalam penggorengan. Itu kan ada gambar katel atau kuali, ada minyak gorengnya, terus ada gambar minyak lagi begini. Berarti tutorial yang kedua, titik-titik minyak ke dalam penggorengan. Apa kata dasarnya? Enggak pas. Tuang, sok. Kata dasarnya tuang, berarti apa? Tuanglah apa tuangkan? Sudah? Nomor 3. Lihat gambarnya yang nomor 3. Ada gambar kuali diisi irisan bawang, irisan cabai, sama minyak yang sudah panas. Berarti yang cocok untuk mengisi titik-titiknya bawang, titik-titik bawang dan cabai iris saat minyak sudah panas. Masuk, betul. Berarti masuklah atau masukkan. Diisi. Nanti tugasnya dikumpulkan ya, dikumpulkan, diambil sama yang tadi yang dikasih bagiin itu siapa?
Ayu sama apa Yumna ditarik kalau udah selesai semuanya. Silakan yang nomor 4 sampai nomor 6 diisi sendiri. Sama apa sama Bapak dikasih kata dasarnya nih ya. Yang nomor 4 sama nomor 5, nomor 6. Ini diacak ku apa kata dasarnya ya. Kata dasarnya diacak sama apa. Ini belum dipakai akhiran ya, masih kata dasar. Nomor 4 sama nomor 5. Silakan isi. Pakai akhiran. Kalau sudah selesai dikumpulin sama apa Yumna dan Ayu. Ini ada yang gak masuk, Pajar sama Istipa. Sudah selesai? Kalau udah selesai silakan diambil yang udah selesai sama apa Yumna sama Ayu. Ya. Apaan? Tata. Kamu punya rumah nih berantakan, berarti harus diapa? Ditata. Sepatu di sebelah mana rak sepatu cocoknya gitu. Naro apa? Buku-buku di sebelah mana, baju di lemari apa di jok kursi apa di apa, itu menata. Tata pakai jadi menata. Nah, akhirannya apa? Nyusun. Tata tuh nyusun. Kumpulin ke apa Yumna sama Ayu. Kalau udah kumpulin ke depan. Udah. Udah semua? Udah. Kumpulin di meja. Sekarang sebelum di akhir pembelajaran, nanti sebelumnya akan ada tugas pekerjaan rumah, homework atau PR. Enggak susah, gampang, sama seperti tadi ya.
cuma melengkapi kalimat yang kosong ya. Kalimat yang kosong tentang imbuhan ya, yang berkaitan dengan ekspresi diri melalui hobi. Coba dibuka buku tulisnya, dikeluarin buku tulisnya. Untuk pekerjaan rumah cuma 4 soal ya. Nomor 1, sebelum pembelajaran ini ditutup, ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Nomor 1 udah siap? Ini tentang cara-cara membuat mie rebus. Sebetulnya gampang membuat mie rebus tuh. Tapi ini kan ada kata dasar dan ada akhiran yang harus diisi dari titik-titik nanti tuh tentang cara-cara membuat mie rebus. 1. Titik-titik air dalam panci. Titik-titik air dalam panci. Titik-titik air dalam panci. Ya, kumpulin. Titik-titik air dalam panci dengan api sedang. Nomor 2, setelah air titik-titik, setelah air titik-titik, setelah air titik-titik, koma ya. Titik-titik mie ke dalam panci. Nomor 2, setelah air titik-titik, koma, titik-titik mie ke dalam panci. Setelah air titik-titik, koma, titik-titik mie ke dalam panci. Nomor 3, yang kelewat nanti minta lihat ke temennya. Masukkan telur, koma, nomor 3 ya. Masukkan telur. Masukkan telur, koma. Potongan sayur, koma. Dan irisan bawang. Titik. Jangan lupa. Iya, masih nomor 3. Tadi titik kan. Jangan lupa titik-titik. Jangan lupa titik-titik. Sedikit garam dan lada. Titik-titik. Sedikit garam dan lada. Nomor terakhir. Dan lada itu sambal. Nomor terakhir, nomor 4. Aduklah mie titik-titik. Aduklah mie titik-titik. Dua menit. Aduklah mie titik-titik 2 menit. Titik. Lanjut. Titik-titik matang. Titik. Titik-titik Matang. Titik. Dah? Angkat dan titik-titik. Angkat dan titik-titik. 2 menit titik, ini 1 itu mah. Terus lanjutin titik-titik matang, titik. Terus angkat dan titik-titik pada mangkuk. Pada mangkuk. Titik.
Mie siap disantap. Mie siap disantap. Udah segitu aja ya. Mie siap disantap. Titik. Nih kosakata yang nanti diisi di titik-titik ya. Buat kamu nanti mencari isinya di rumah. Ini kan memakai akhiran semua kan? Oke, akhiran. Ada yang enggak memakai akhiran. Ini yang cocok, yang tadi di titik-titik yang mana? Nah, ya. Ini kata-kata atau kosakata yang memakai imbuhan akhiran yang cocok untuk diisi ke dalam titik-titik tadi, kalimat yang belum lengkap. Itu pekerjaan rumah nanti diselesaikannya di rumah. Nanti pas pertemuan kembali bahasa Indonesia diperiksa. Dah, sekian aja pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang tadi yang sudah Bapak ajarkan. Gimana kalian senang? Alhamdulillah. Sekarang pembelajaran kita tutup dengan senandung lillahi kullun. Silakan ditutup bukunya, kita sama-sama bersenandung lillahi kullun. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi kullu judina wa umurina, lillahi kullu hayatina wa mamatina, lillahi kullu solahina, lillahi kullu amanina, ya Rabb waghfir inna karima yujibu su'alina, inna ghafura ghafirun sholli ala khairil wa kadzalika man wujud dan kita milik Allah. Kita punya kebaikan dan barang Kita punya aman dan sejahtera. Kita punya Allah. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku. Zat pemurah mengabul semua pinta. Zat pengampunlah yang mengampuni
Ya Tuhanku limpah dan kepada Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Baca doa kafaratul majlis atau doa tutup belajar. Subhanakau umma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Silakan yang rapi persiapkan tasnya. Kita pulang. Sebelum pulang sama Bapak ditunjuk yang duduknya paling rapi. Pak rapi. Barisan sebelah sini. Hati-hati ya pulangnya. Salim sama orang tua. Kalau udah nyampe di rumah jangan main jauh-jauh ya. Biar besok bisa sekolah kembali. Udah, Bu. Udah.